Pesan saya satu, jangan utang bank untuk tahun ini. Karena perlambatan ekonomi ini masih 5 tahun, saudara. Dari Satu Korintus pasal 9. Hak dan kewajiban rasul. Bukankah aku rasul? Bukankah aku orang bebas? Bukankah aku telah melihat Yesus Tuhan kita? Bukankah kamu adalah buah pekerjaanku dalam Tuhan? Sekalipun bagi orang lain aku bukanlah rasul, tetapi bagi kamu aku adalah rasul. Sebab hidupmu dalam Tuhan adalah meterai dari kerasulanku. Inilah pembelaanku terhadap mereka yang mengkritik aku. Tidakkah kami mempunyai hak untuk makan dan minum? Tidakkah kami mempunyai hak untuk membawa seorang istri Kristen dalam perjalanan kami, seperti yang dilakukan rasul-rasul lain dan saudara-saudara Tuhan dan Kefas? Atau hanya aku dan Barnabas sajakah yang tidak mempunyai hak untuk dibebaskan dari pekerjaan tangan? Siapakah yang pernah turut dalam peperangan atas biayanya sendiri? Siapakah yang menanami kebun anggur dan tidak memakan buahnya? Atau siapakah yang mengembalakan kawanan domba dan yang tidak minum susu domba itu? Apa yang kukatakan ini bukanlah hanya pikiran manusia saja. Bukankah hukum Taurat juga berkata-kata demikian? Sebab dalam hukum Musa ada tertulis, janganlah engkau memberangus mulut lembu yang sedang mengirik. Lembukah yang Allah perhatikan? Atau kitakah yang ia maksudkan? Ya, untuk kitalah hal ini ditulis, yaitu pembajak harus membajak dalam pengharapan, dan pengirik harus mengirik dalam pengharapan untuk memperoleh bagiannya. Jadi, jika kami telah menaburkan benih rohani bagi kamu, berlebih-lebihankah kalau kami menuai hasil duniawi daripada kamu? Kalau orang lain mempunyai hak untuk mengharapkan hal itu daripada kamu, bukankah kami mempunyai hak yang lebih besar? Tetapi kami tidak mempergunakan hak itu. Sebaliknya, kami menanggung segala sesuatu supaya jangan kami mengadakan rintangan bagi pemberitaan Injil Kristus. Tidak tahukah kamu bahwa mereka yang melayani dalam tempat kudus mendapat penghidupannya dari tempat kudus itu, dan bahwa mereka yang melayani mezbah mendapat bahagian mereka dari mezbah itu? pesan saya satu, jangan utang bank untuk tahun ini. Karena perlambatan ekonomi ini masih 5 tahun, saudara. Dari 2022, berarti sampai 2026. Puncaknya resesi itu nanti di 2025, saudara. Itu resesi ekonomi itu 2025. Dan inflasi itu sampai 5 tahun itu 2026. Jadi saya beritahu, jangan utang bank. Kedua, untuk jemaat sini semua saya beritahu, simpan emas semua, saudara. Tapi jangan emas Jowo, lain, saudara. Yaitu walaupun segram 2 gram tiap bulan simpan itu. Karena itu nanti akan berguna di tahun 2025. Apa, saudara? Akan berguna di tahun berapa, saudara? Kawan-kawan saya yang dulunya dari One Team Press, Dewan Pertimbangan Presiden kan ngomong sama saya. Padahal punya prediksi gimana? Saya bakal terjadi seperti ini. Iya, benar. Ya. Dan ingat, di 2025 itu resesi sebenarnya. Kenapa? Masa transisi presiden. Orang melihat siapa menteri keuangannya, ekonomi, presiden dan wakil presiden. Dan itu semua akan berintensif semua, masa transisi. Jelas? 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 Nah, dan ingat, Malang tidak akan terasa resesi itu di 2025. Nah, jadi jangan pindah ke Jakarta. Kenapa? Ingat, ada sumber daya alamnya. Ini yang utang bank,
yang pergerakan perputarannya itu macet atau tidak lancar di 2015, saudara. Jadi betul-betul harus ini. Dan jangan terlalu banyak keinginan. Apa saudara? Dan jangan suka gesek-gesek kartu kredit. Nanti bingung bayarnya. Betul? Betul? Karena kondisi ini sampai berapa lama saudara? 5 tahun. Waktu saya beritahu tentang krisis, semua orang ngetawain saya. Waktu itu orang ngomong, Indonesia baik-baik saja. Itu 2019. Banyak yang bernubuat tahun berkat, tahun mujizat, tahun kelimpahan di 2020. Saya beritahu, badainya datang. Ekonomi berhenti. Hampir saya dipecat. Tapi puji Tuhan, saya tidak bisa dipecat. Karena saya bukan pendeta. Waktu pendeta-pendeta datang mau mecat saya, ngomong ke Gilbert. Gilbert ngomong, Daud bukan pendeta, bukan penginjil. Gereja, dia hanya jemaat seperti umum biasanya. Jadi jemaat itu lebih sakti dari pendeta. Kenapa? Tidak bisa dipecat. Betul? Betul? Jadi saya tidak bisa dipecat. Ini kan 2020 Januari. Kita tunggu 2020 Desember. Kita tunggu. Kalau omong Daud benar, kita buktikan. Maret, April, Corona. Yang mau mecat saya ikut karantina. Semua karantina, isolasi semua. Satu hal saudara. Ekonomi ini akan seperti ini sampai di 2025. Jadi saudara harus belajar menghemat. Apa saudara? Nah, belikan emas. Karena inflasi ini sampai 5 tahun. Dan yang ketiga, beli tanah. Saudara yang muda-muda, orang tua, semua beli tanah. Karena nanti perpajaan SPT itu akan betul-betul diperketat. Itu setelah 5 tahun lagi. Jadi saya beritahu, semua tenang dan kita semua aman. Ada yang tanya sama saya, Pak, 2024 waktu presiden nanti ada demo besar, ada kerusuhan enggak? Tidak ada, dijamin enggak ada. Karena yang danai duit entek. Jelas, podo-podo entek duitnya. Dan tahun 2023-24 ini ekonomi masih bergerak karena ada pilpres. Dana-dana siluman yang tidak dilaporkan pajak itu beredar semua. Tapi di 2024 dah tidak ada pilpres. Pilpres selesai 2025, masa transisi. Nah, waktu saya doa, disitulah saya baru paham satu hal. Kenapa Indonesia tidak berdampak? Karena didukung alamnya dan 2 musim, kemarau dan hujan. Jelas? 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 Jadi semua saya beritahu, semua berkebun, kelola tanah sebaik-baiknya, dan ingat, kondisi seperti ini masih sampai tahun 2026. Jelas? Tapi ingat, saudara tidak akan susah kalau dengerin saya ngomong, jangan utang bank. Yang utang bank harus pelihara pohon kelapa kopior. Jadi waktu pusing metik kelapa kopior, sama-sama kepala dan kelapanya kopior. Oke, kita berdiri saat ini. 1 Korintus pasal 9. Hak dan kewajiban rasul. Bukankah aku rasul? Bukankah aku orang bebas? Bukankah aku telah melihat Yesus Tuhan kita? Bukankah kamu adalah buah pekerjaanku dalam Tuhan? Sekalipun bagi orang lain aku bukanlah rasul, tetapi bagi kamu aku adalah rasul. Sebab hidupmu dalam Tuhan adalah meterai dari kerasulanku. Inilah pembelaanku terhadap mereka yang mengkritik aku. Tidakkah kami mempunyai hak untuk makan dan minum? Tidakkah kami mempunyai hak untuk membawa seorang istri Kristen dalam perjalanan kami,
seperti yang dilakukan rasul-rasul lain dan saudara-saudara Tuhan dan Kefas? Atau hanya aku dan Barnabas sajakah yang tidak mempunyai hak untuk dibebaskan dari pekerjaan tangan? Siapakah yang pernah turut dalam peperangan atas biayanya sendiri? Siapakah yang menanami kebun anggur dan tidak memakan buahnya? Atau siapakah yang mengembalakan kawanan domba dan yang tidak minum susu domba itu? Apa yang kukatakan ini bukanlah hanya pikiran manusia saja. Bukankah hukum Taurat juga berkata-kata demikian? Sebab dalam hukum Musa ada tertulis, janganlah engkau memberangus mulut lembu yang sedang mengirik. Lembukah yang Allah perhatikan? Atau kitakah yang ia maksudkan? Ya, untuk kitalah hal ini ditulis, yaitu pembajak harus membajak dalam pengharapan, dan pengirik harus mengirik dalam pengharapan untuk memperoleh bagiannya. Jadi, jika kami telah menaburkan benih rohani bagi kamu, berlebih-lebihankah kalau kami menuai hasil duniawi daripada kamu? Kalau orang lain mempunyai hak untuk mengharapkan hal itu daripada kamu, bukankah kami mempunyai hak yang lebih besar? Tetapi kami tidak mempergunakan hak itu. Sebaliknya, kami menanggung segala sesuatu supaya jangan kami mengadakan rintangan bagi pemberitaan Injil Kristus. Tidak tahukah kamu bahwa mereka yang melayani dalam tempat kudus mendapat penghidupannya dari tempat kudus itu, dan bahwa mereka yang melayani mezbah mendapat bahagian mereka dari mezbah itu? Demikian pula Tuhan telah menetapkan bahwa mereka yang memberitakan Injil harus hidup dari pemberitaan Injil itu. Tetapi aku tidak pernah mempergunakan satu pun dari hak-hak itu. Aku tidak menulis semuanya ini supaya aku pun diperlakukan juga demikian. Sebab aku lebih suka mati daripada sungguh kemegahanku tidak dapat ditiadakan siapapun juga. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Kalau andai kata aku melakukannya menurut kehendakku sendiri, memang aku berhak menerima upah. Tetapi karena aku melakukannya bukan menurut kehendakku sendiri, pemberitaan itu adalah tugas penyelenggaraan yang ditanggungkan kepadaku. Kalau demikian, apakah upahku? Upahku ialah ini, bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah, dan bahwa aku tidak mempergunakan hakku sebagai pemberita Injil. Sungguh pun aku bebas terhadap semua orang, aku menjadikan diriku hamba dari semua orang, supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Demikianlah bagi orang Yahudi aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Allah. Karena aku hidup di bawah hukum Kristus, supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang lemah, aku menjadi seperti orang yang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang, aku telah menjadi segala-galanya, supaya aku sedapat mungkin memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil, supaya aku mendapat bagian dalamnya. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah? Karena itu larilah begitu rupa, sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu, aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya,
supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Satu Korintus pasal 10. Israel sebagai suatu peringatan. Aku mau supaya kamu mengetahui, saudara-saudara, bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan dan bahwa mereka semua telah melintasi laut. Untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Mereka semua makan makanan rohani yang sama, dan mereka semua minum minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itu ialah Kristus. Tetapi sungguh pun demikian, Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka, karena mereka ditewaskan di padang gurun. Semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita, supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat, dan supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala, sama seperti beberapa orang dari mereka, seperti ada tertulis, maka duduklah bangsa itu untuk makan dan minum, kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Janganlah kita melakukan percabulan, seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga pada satu hari telah tewas 23.000 orang. Dan janganlah kita mencobai Tuhan, seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka mati dipagut ular. Dan janganlah bersungut-sungut, seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya.